Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 5, tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah sebelumnya, coba sekarang anak-anak duduk dengan nyaman dan alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang anak-anak akan pelajari dapat menjadi berkah. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, apakah kalian semua sudah siap belajar hari ini? Iya, bagus. Harus siap ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan. Anak-anak, tahukah kalian semua benda yang ada di sekitar kita termasuk atau disebut dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa sih zat tunggal dan zat campuran itu? Mari kita bahas bersama. Zat tunggal atau disebut juga dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau materi. Nah, contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Contohnya seperti larutan air gula, kopi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya zat campuran itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua ada zat campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, itu tadi kita sudah membahas zat tunggal dan zat campuran. Kemudian zat campuran dibagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya nih kepada anak-anak, apakah kalian pernah membuat segelas sirup? Bu Guru rasa kalian semua pasti pernah membuat sirup ya. Nah, kira-kira segelas sirup yang kalian buat atau minuman sirup yang kalian buat itu termasuk ke dalam zat tunggal atau zat campuran ya? Coba dipikir-pikir. Iya, benar. Minuman sirup yang kalian buat itu termasuk ke dalam zat campuran. Karena minuman sirup tersebut terdiri atas dua zat komponen penyusunnya, yaitu air dan sirup. Nah, kalau minuman sirup yang kalian buat termasuk ke dalam zat campuran, kira-kira minuman sirup tersebut termasuk campuran homogen atau heterogen ya? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan percobaan sederhana. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana
tentang menganalisis sifat-sifat campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk melakukan percobaan sederhana tersebut, seperti yang tertulis di samping Bu Guru. Jadi anak-anak bisa melihat ya, apa saja alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk percobaan sederhana kita. Oke, di sini ada yang pertama alatnya, yaitu gelas air mineral bekas sebanyak 5 buah. Jadi di sini Bu Guru sudah punya. Kemudian ada pipet atau sedotan untuk nanti kita akan mengaduk campuran tersebut. Kemudian selanjutnya untuk bahan-bahannya, di sini Bu Guru sudah menyiapkan air dan ada sirup. Jadi sirup karena kita ingin mengetahui apakah air sirup atau minuman sirup yang kita buat termasuk campuran homogen atau heterogen. Kemudian ada minyak yang nantinya akan kita campurkan dengan air. Selanjutnya ada garam, warna buatan atau warna makanan. Jadi Bu Guru ambil warna biru. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pasir. Nah, nantinya kita akan membuat beberapa campuran untuk menganalisis apakah campuran-campuran tersebut termasuk homogen atau heterogen. Nah, coba anak-anak sekarang lihat tabel yang ada di samping Bu Guru. Di sini ada daftar campuran-campuran yang akan kita buat dan menentukan apakah campuran tersebut termasuk homogen atau heterogen. Oke, yang pertama, seperti yang ada di tabel, kita akan membuat campuran air dan sirup. Oke, di sini Bu Guru ada air ya. Ini air, kemudian ini sirup yang sudah Bu Guru siapkan. Sekarang Bu Guru buka dulu. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ini kita sudah ada air, kemudian ini sirup. Kita tuang. Oke, cukup. Kemudian kita aduk. Nah, aduk ya. Oke, ini dia campuran air sirupnya. Nah, kalau yang dari anak-anak lihat, ini kira-kira termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Coba. Iya benar, air sirup ini termasuk ke dalam campuran homogen karena zat penyusunnya itu tercampur dengan sempurna, yaitu air dengan sirup. Dan kedua zat penyusun tersebut itu tidak dapat dibedakan. Berarti campuran air dengan sirup termasuk ke dalam campuran homogen. Oke, kita centang ya, campuran homogen. Nah, campuran selanjutnya yaitu campuran antara air dengan minyak. Oke, air dengan minyak. Di sini Bu Guru sudah ada air, kemudian ada minyak. Nah, kita buka dulu. Ya, ini ya, air dengan minyak. Kita masukkan. Sekarang kemudian kita aduk. Oke, ini dia campuran antara air dengan minyak. Oke, kalau dia seperti ini, kira-kira campuran ini termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Ya, benar sekali. Campuran antara air dengan minyak termasuk campuran heterogen karena zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Jadi, kedua zat penyusunnya yaitu minyak dengan air itu masih bisa dapat dibedakan. Coba lihat, jadi terpisah ya antara minyak dengan air. Berarti campuran antara air dengan minyak termasuk campuran heterogen. Oke. Campuran selanjutnya yang akan kita buat yaitu campuran antara air dengan garam. Oke. Jadi ini ada air, kemudian ada garam. Sekarang Bu Guru buka dulu. Dan kita masukkan air dengan garam. Oke. Kemudian sekarang kita aduk. Guru percepat ya. Oke, ini dia campuran antara air dengan garam. Nah, coba anak-anak lihat, kira-kira ini termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Yaps, benar. Jadi, campuran antara air dengan garam termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya itu tercampur sempurna dan kedua zat penyusunnya yaitu garam dan air itu tidak dapat dibedakan. Lihat ya.
Berarti campuran air dan garam termasuk campuran homogen. Oke. Nah, campuran selanjutnya yang akan kita buat yaitu campuran antara air dengan pewarna. Oke, sekarang Bu Guru buka dulu ya pewarnanya. Nah, ini air dengan pewarna ya. Kita tetesin. Sekarang kita aduk ya. Aduk. Nah, ini dia campuran antara air dengan pewarna. Nah, kira-kira kalau seperti ini termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Yup, benar sekali. Campuran antara air dengan pewarna itu termasuk campuran homogen. Karena zat penyusunnya itu tercampur sempurna dan kedua zat penyusunnya yaitu air dengan pewarna itu tidak dapat dibedakan. Lihat ya. Berarti campuran antara air dengan pewarna buatan termasuk ke dalam campuran homogen. Oke. Selanjutnya campuran yang terakhir akan kita buat yaitu campuran antara air dengan pasir. Oke, Guru buka dulu ya. Nah, ini air, ini pasir, kita campurkan. Oke. Kalau sudah, sekarang kita aduk ya. Aduk. Nah, ini dia campuran antara air dengan pasir. Kalau seperti ini kira-kira termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Yaps, benar sekali. Campuran antara air dengan pasir itu termasuk campuran heterogen. Karena zat penyusunnya itu tidak dapat tercampur sempurna dan kedua zat penyusunnya yaitu air dengan pasir itu masih bisa dapat dibedakan. Jadi ini air, ini pasir ya. Berarti campuran antara air dengan pasir termasuk campuran heterogen. Nah, itu tadi kita sudah melakukan percobaan sederhana terkait menganalisis sifat-sifat campuran. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Guru akan memberikan sedikit refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, di mana zat tunggal itu adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau materi. Contohnya seperti gula, garam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Contohnya seperti larutan air garam, larutan air gula, dan lain-lain. Kemudian campuran dibagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua, ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya itu masih bisa dapat dibedakan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak semua senang dengan pelajaran hari ini? Bu Guru harap kalian semua senang ya dengan pelajaran hari ini. Nah, sekarang Bu Guru akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Guru tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.